Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Hidayatullah dari Banjarnegara. Hari ini peserta PPG dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Hari ini akan melakukan praktek mengajar di kelas 6 semester 2 tentang materi binatang haram. Ayo kita saksikan. Ya. Selamat pagi anak-anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Oke, Mas Yuk disiapkan. Ya man, a'udzu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Oke, ya. Dengan berdoa tadi, semoga pelajaran tadi hari ini dalam berjalan dengan lancar ya. Amin. Nah, karena kita berdoa itu menunjukkan kita takwa kepada Allah. Itu sesuai dengan sila Pancasila yang berapa? Pancasila yang ke-1, yaitu sila satu apa? Ketuhanan yang maha. Ya, makanya kita harus berdoa ya sebelum sekolah. Oke, hari ini Pak Guru sebelum memulai materi pembelajaran tentang binatang yang haram dimakan, Pak Guru akan absen dulu ya. Ini yang nggak berangkat siapa? Berangkat semua? Berangkat semua ya. Baik. Oke, kita langsung saja ya. Langsung saja ke materi pembelajaran tentang binatang yang haram. Hari ini Pak Guru akan menunjukkan satu buah video. Nanti di slide depannya nanti ada video, kalian perhatikan itu ada 50 binatang halal dan haram. Nah, dari 50 binatang itu nanti kalian catat, terus kalian coba bayangkan pertanyaan kira-kira apa yang mau saya tanyakan dari 50 binatang yang haram, kenapa binatang itu haram. Oke, langsung saja kita ke videonya ya. Sebentar lagi ya. Nah, itu sebelum video Pak Guru putar, itu ada pertanyaan, apakah semua binatang itu bisa dimakan? Kemudian ada lagi, mengapa binatang itu tidak boleh makan binatang jenis tertentu? Oke, sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Ini nggak ada suaranya karena speknya tahu. Nah, itu ada gambar Haram. nah, itu ada lagi gambar itu namanya, itu binatang laut ya, salah satu binatang laut. Itu nah, itu namanya kecoa. Itu di rumah kalian pasti juga banyak ya. Itu ada, nanti ada 50 hewan ya. Coba kalian hewan apa? Itu penyu. Itu apa? Itu apa yuk? Bukan kadal bulu. Lizard. Ada kambing. Halo, Bang.
Itu ikan. Kalau makan. Itu unggas, bulu unta. Itu kerang. Itu kalau dimakan amis tapi halal. Itu apa namanya? Nah, hewan ke-18 apa itu? Apa itu? Haram apa halal? Apa dia makan? Itu apa? Apa? Lawang apa kalong? Kalong itu kalau dibuang. Itu ada lanjut. Ada saya. Terus lagi apa? Itu orang. Itu halal tadi. Itu gagak ya. Gagak itu halal gagak ya. Bukan dulu ya. Udah boleh dimakan. Itu lagi haram. Termasuk jenis kadal juga ya. Kadal yang itu yang jinak banget itu apa namanya? Biasanya ini hijab. Terus ada lagi yang hewan ke ada tikus sudah salah enggak? Kemudian ada lagi kuda. Kalau tadi ini kuda. Itu kok? Kata sama kepiting walaupun itu begitu ya. Itu ada itu belum kan boleh dimakan. Nah, itu apa? Laba. Ada lagi? Itu Meri. Itu apa? Doksil. Terus ada lagi apa? Kuda. Ya, kuda ini. Untuk kuda? Ini anjing laut. Anjing tapi hidupnya di laut.
Ini ada fungsinya. Oke ya. Perhatikan ya. Setelah kalian lihat ini, Pak Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menyebutkan binatang yang haram dimakan dari video yang tadi ya. Kemudian menjelaskan alasan keharaman. Kenapa bisa haram itu karena apa ya? Tadi dilihat tadi. Kemudian menunjukkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang terakhir adalah menyimpulkan kriteria binatang yang haram dimakan. Kita lanjut ya. Saya sebelum ini Pak Guru bertanya kepada kalian ya. Pak Guru bertanya kepada kalian, mengapa babi itu kita tidak boleh makan babi? Kenapa? Padahal itu guru makanin itu sama guru. Salah satu itu. Kenapa ini tidak boleh makan babi? Padahal banyak orang yang makan babi ya. Mungkin jangan kalian ada yang mau bertanya. Oke. Ya, dari Faiz. Kenapa Faiz? Mengapa binatang tersebut haram? Ya, pertanyaan dari Mas Faiz itu mengapa binatang tersebut haram. Kemudian lanjut dari siapa yang mau tanya lagi? Ya, dari Mbak Tuni. Ya, dari Mbak Tuni, apa saja binatang yang haram dimakan dalam Islam? Kemudian ada lagi yang tanya lagi? Ya, dari hukumnya dalam Al-Quran atau hadis ya, kita betul-betul. Oke, Pak Guru akan jelaskan di sini tentang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Nah, di sini ada satu ayat yang artinya, Pak Guru baca artinya dan tidak terlalu lama. Ayatnya kalian lihat sendiri. Sungguh dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya, tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini kita bisa tahu ya, kalau salah satu binatang haram adalah binatang ini, namanya babi. Dari babi itu memang di Al-Quran sudah diharamkan karena salah satunya babi itu berperilaku kotor, sapi itu jorok. Atas nama Allah untuk sembahyang kepada berhala dan lain-lain. Kemudian yang orang dulu itu sering makan itu jarang. Didi yang pernah makan ya. Itu haram ya. Jangan. Sekarang itu masih ada. Biasanya di ember besar, bentuknya merah terus dipotong kayak agar-agar jeli itu. Itu haram ya. Jangan kepada pemakan DJ. Kemudian ada dasar yang kedua. Dasar yang kedua yaitu dari surat Al-Maidah ayat 3. Kenapa binatang itu haram? Dari Al-Maidah ayat 3 yang pertama adalah diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih dan lainnya. Nah, salah satu kenapa bisa diharamkan, padahal ini kan aslinya halal ya kambing, tapi karena dia tercekik, misalnya bahasa Jawanya itu kendal, itu tidak boleh dimakan. Kalau pas kendal itu masih kelihatannya masih hidup terus sempat kamu sembelih itu boleh halal. Tapi kalau dia tidak sempat kamu sembelih, ya sudah jangan dimakan. Terus hewan yang menyembelihnya jangan dipukul. Ada apa tidak? Ada. Di berbagai suku di Indonesia ada yang menyembelih binatang dengan dipukul terus ada yang pakai palang itu. Kalau kalian sebagai umat Muslim maka tidak boleh makannya. Terus yang paling bawah itu binatang yang dipakai untuk sesajen, itu biasanya di umat selain Islam itu dipakai buat sesaji ya. Oke, lanjut lagi yang menurut sabda Rasulullah SAW, binatang yang haram salah satu cirinya adalah setiap binatang buas yang bertaring itu haram dimakan. Jadi ada gambar di depan ini gambar sinya. Itu ada harimau, ini apa? Hyena. Hyena itu binatang liar ya kita ya. Di Indonesia ada. Tapi di
di kebun binatang. Hyena ada di kebun binatang. Ada di kalau kalian ke Banjarnegara itu di kebun binatang. Hyena ada. Sama saja. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, kriteria binatang haram yang sesuai dengan ayat di atas yang pertama adalah binatang itu buas dan bertaring. Kemudian hidup di dua alam. Maksudnya hidup di dua alam itu kalau dia tidak hidup, terus selama di air juga hidup. Kemudian bangkai dan kalau kalian lihat ayam misalnya pada mati itu di mana itu haram. Terus kemudian memang Al-Quran mengharamkannya ya, walaupun nanti itu terlihatnya haram, tapi kalau Al-Quran mengharamkannya berarti kita masuknya haram. Lanjut, kita akan membagi dalam dua kelompok ya. Kita akan membagi dalam dua kelompok. Ini kita akan beri tugas untuk mempresentasikan tentang binatang yang halal dan haram. Kemudian kami juga akan memberikan kalian tugas sendiri untuk kalian catat binatang yang haram dan alasannya yang ada dalam hadis. Kamu beri dulu. Oke ya, kali ini Pak Guru akan memberikan waktu kalian untuk berdiskusi dengan kelompok. Terus nanti kalian cari, terus kalian presentasikan. Baik, silakan untuk berdiskusi. Pak Guru beri waktu kalian 5 menit saja. Silakan berdiskusi. Yes. Sudah semua ya? Sudah, kalau sudah untuk tugas individu nanti dikumpulkan di depan nanti. Kita akan bahas tugas kelompoknya dulu ya. Nanti dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Gak usah ditusuk di bawah, jadi gak usah dari tempat saja. Nanti dipresentasikan satu-satu. Oke? Sudah siap ya? Sekarang kita mulai dari kelompoknya Mbak Alifah. Oke? Bentar ya, pindah kameranya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah saya hari ini kita belajar tentang kenapa anjing dan babi haram pada Islam. Satu, apa itu haram? Haram artinya suatu yang dilarang oleh Allah dan tidak boleh kita lakukan. Kalau kita tetap melakukannya, kita bisa dapat dosa. Dua, kenapa babi haram? Babi itu disebut dalam Al-Quran sebagai hewan najis dan kotor. Allah melarang kita makan daging babi karena tidak baik untuk kita. Babi sering hidup di tempat kotor dan bisa membawa penyakit. Dalam Al-Quran diharamkan berjemur daging babi. Hadis Al-Baqarah ayat 103. Tiga, kenapa anjing haram? Anjing bukan untuk dimakan, tapi juga tidak boleh dipelihara tanpa alasan yang disebutkan. Air liur anjing itu najis berat, najis menggunakan. Kalau kena harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. 4. Bolehkah memelihara anjing? Dalam Islam membolehkan memelihara anjing untuk keperluan seperti menjaga rumah, menjaga ternak, membunuh. Tetapi harus hati-hati dan menjaga kebersihan. Ingat apa hikmahnya? Kalau saya kepada kita, maka
saat dia melarang yang membahagiakan. Kita diajarkan hidup bersih dan sehat. Kita harus tahu bahwa mana yang boleh dan tidak boleh. Teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwa babi dan anjing itu haram karena Allah haramnya. Kita sebagai anak muslim harus taat dan menjaga diri dari yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi presentasi dari kelompoknya Mbak Alifah tentang kenapa anjing dan babi haram. Salah satunya memang karena anjing dan babi itu tidak boleh dimakan karena saya jelas najis. Ya, nggak ada yang bertanya ya, sudah jelas ya. Baik, kita lanjut ke kelompoknya Mas Dika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu guru dan teman-teman. Hari ini saya akan berpresentasi materi fikih tentang binatang yang haram dimakan. Dalam Islam tidak semua binatang boleh dimakan. Ada binatang yang diharamkan karena alasan tertentu. Alasan itu bisa karena najis, berbahaya, atau memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Contoh adalah babi karena najis dan disebut langsung dalam Al-Quran. Harimau, singa, dan anjing karena termasuk binatang buas yang bertaring. Katak dan buaya karena hidup di dua alam dan termasuk binatang yang menjijikan. Dalil dari Al-Quran dalam surah Al-Qadr ayat 173 Allah berfirman bahwa hukumnya memakan bangkai, darah, dan daging babi dan hewan disembelih bukan atas nama Allah. Hadis Nabi Rasulullah bersabda, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram bagi muslim. Artinya binatang seperti harimau, singa, dan serigala tidak boleh dimakan. Kesimpulan kita sebagai umat muslim berhati-hati dalam memilih makanan yang halal membawa berkah dan kesehatan, sedangkan makanan haram bisa membahayakan tubuh dan akhlak kita. Menutup, semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu ini dan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompoknya Mas Dika ya, tentang kenapa binatang bertaring itu haram. Itu sesuai dengan hadis Nabi dan ya Rasul. Baik, dari presentasi tadi jangan lupa untuk tugasnya nanti tetap dikerjakan di rumah, terus nanti kalian kerjakan LKS yang ada di rumah ya. Baik, selanjutnya karena waktu sudah hampir habis, kita akan masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu mengapa Allah mengharamkan sebagian binatang? Kalau ada pertanyaan kan seperti itu. Terus bagaimana cara kita memastikan makanan yang kita makan itu halal? Yang pertama adalah hikmahnya bahwa Allah mengharamkan beberapa makanan untuk kita karena memang tidak baik. Contohnya yang ada di depan kita itu yang lagi muter-muter, itu kalau dimakan kan haram itu ya, karena enggak baik. Soalnya kucing itu makan segalanya, apa saja dimakan. Kalau ada orang itu juga bisa dimakan. Nah, makanya kucing tidak boleh dimakan. Kemudian kesimpulannya adalah tidak semua binatang boleh dimakan. Salah satunya juga yang tadi muter-muter itu juga tidak boleh dimakan ya. Kemudian Islam mengatur makanan demi menjaga kesehatan dan akhlak kita. Ya, kalau kita makan garam misalnya kan kelihatannya itu mengerikan ya. Terus dasar haram dan halalnya itu berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis.
kita wajib berhati-hati untuk memilih makanan. Kalau di rumah itu kan gampang ya. Kalau kalian pergi keluar di restoran atau di warung, usahakan yang ada sertifikat tulisannya halal. Insya Allah kalian sudah bisa makan dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya, ya demikian tadi kesimpulan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Pagi menjelang siang hari ini ya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana hewan dan binatang yang haram ya. Kita sudah mempelajari tentang itu. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama ya, bahwa binatang yang haram itu adalah binatang yang memang dilarang oleh Allah. Karena salah satunya adalah najis dan berbahaya. Kemudian setelah kalian tahu makanan halal dan haram, apakah kalian akan lebih berhati-hati untuk memilih makanan? Ya. So, kita harus lebih hati-hati dalam memilih makanan. Salah satunya adalah dalam memperhatikan halal dan haram. Motivasi siang hari ini adalah makanan halal membawa berkah dan kesehatan. Terima kasih kamunya, jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan di rumah nanti. Terus pertemuan yang akan datang kita kumpulkan kembali. Terima kasih. Kita tutup dengan doa bersama pada hari ini, doa untuk selesai belajar seperti biasa. Disiapkan Mas Abiyu. Iya, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Pak Bulanisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Umat warga sambung bahana, bersatu Nusantara, pengembang